Tentunya pastinya akan berdampak sangat besar ke sektor utama emiten retail yang produknya adalah istilahnya bukan kebutuhan pokok. Kalau untuk retailers yang mungkin related masih ke makanan atau barang konsumsi sehari-hari atau hypermarts itu mungkin masih ada penurunan, tetap turun, tapi mungkin tidak setajam dengan barang-barang konsumsi yang misalnya pakaian. Ataupun mungkin yang specialty store yang masih berhubungan dengan kegiatan sehari-hari seperti hardware, sama sepertinya same store sales growth-nya juga akan turun dalam, namun masih tidak sedalam yang sektor retail lainnya. Kalau kita lihat rencana pemerintah, lihat, ya Bung Faras, kalau kita lihat bahwa rencana ini, pemerintah ini mengeluarkan THR PNS itu di hari Jumat nantinya cair ini diharapkan bisa menggerakkan ekonomi begitu ya, bisa terjadi konsumsi di sektor retail juga. Apakah ini bisa menjadi sentimen positif bagi sektor retail? Bisa, tapi saya pikir market juga sudah mendiskon itu ya. Artinya dengan kondisi yang tidak normal seperti tahun-tahun sebelumnya, THR yang cair pun rasanya kontribusinya terhadap untuk memberikan sentimen positif akan terbatas sekali. Masyarakat pun ketika sekarang menerima THR, saya pikir sebagian besar akan lebih berhati-hati dalam menggunakannya, karena ke depan masih uncertain, tren untuk tadi ya pemutusan hubungan kerja atau cuti sementara tuh masih cukup besar. Jadi saya rasa masyarakat akan lebih berhati-hati untuk menggunakan dana tersebut. Ya, kalau konsumsi masyarakat juga cenderung ditahan, berimbas juga pada kinerja emiten-emiten yang berada di sektor retail, berarti bisa dikatakan ketika uncertain atau ketidakpastian ini masih terus terjadi, nasib dari sektor retail juga akan masih terus terkatung-katung. Betul, secara kinerja perusahaan, misalnya revenue kemudian net profit-nya sudah bisa dipastikan tahun ini akan turun. Terlebih jika misalnya asumsi PSBB ini juga berlangsung sangat panjang gitu hingga akhir tahun. Namun ada juga di sisi lain yang mulai berspekulasi dengan berita-berita bahwa akan ada mulai pelonggaran PSBB seperti yang tempo hari ada berita yang usia di bawah 45 tahun bisa mulai melakukan kegiatan lagi. Jadi sebenarnya investor terbagi dua di sini. Artinya mereka yang lebih konservatif, mereka akan melihat bahwa sektor retail tahun ini akan berkinerja buruk, tapi di sisi lain melihat harga yang sudah turun jauh, kemudian ada potensi pelonggaran PSBB, ada juga mereka yang melakukan positioning untuk mulai mengumpulkan saham-saham emiten retail ini.